Tapi aku yakin Kak Inara itu orang yang baik, pasti banyak banget orang-orang yang sayang sama Kak Inara, sama anak-anaknya. Pasti Allah juga akan mendatangkan hal-hal yang baik. Hola netizen yang mana benar. Di tengah proses perceraiannya dengan Virgon, Inara Rusli membuat keputusan berat dengan membuka cadar karena demi pekerjaan. Inara Rusli melakukan ini karena ada kedaruratan. Dengan suara bergetar dan mengucap bismillah, Inara Rusli memutuskan membuka cadar saat menggelar jumpa pers. Bismillah, saya buka karena Allah, saya pakai karena Allah, saya buka karena Allah untuk menghidupi anak-anak saya. Bismillah. Masya Allah semua itu. Masya Allah. Tundukkan pandangan, brother. Inara Rusli harus bekerja demi menafkahi ketiga anaknya. Inara Rusli merasa harus bangkit di tengah masalah rumah tangganya dengan Virgon. Selain itu, ia mengaku ingin menafkahi anak-anaknya tanpa harus bergantung pada Virgon. Inara Rusli sudah yakin dan kuat menghadapi pro dan kontra keputusannya itu. Dia hanya ingin berjuang untuk menafkahi anak-anaknya dengan bekerja sebagai duta kecantikan di klinik milik Dr. Richard Lee. Nah, gimana nih menurut netizen yang berbudi pekerti luhur? Silahkan berkomentar ya. Aduh Besti, kalau udah kayak gini gimana nih kayak gini? Gue tadi lihat PT-nya ya, mewek gua. Ini nggak gampang loh buat dia tuh. Kan itu kan udah prinsipnya banget gitu ya kan gitu. Sudah udah lama gitu ya kan kita ngikutin dia ya kan gitu. Jadi udah kayak pasangan ideal gitu kan. Sebelumnya kan kita lihat kayak gitu. Walaupun kok udah nebak sih ya pas kejadian tersebut itu bakal kayak gini gitu. Kalau di posisi dia kan, ini anaknya masih pada kecil-kecil gitu kan. Ya kan dia pasti kan mikir dong gitu loh secara gimana caranya dia bertahan hidup. Lo tau nggak? Dia pakai cadar aja udah cakep banget, ya kan? Kayak jauh banget gitu loh sama kita jauh. Jadi wajar kalau di endorse sama si Dr. Richard kan wajar gitu ya kan gitu. Ya emang sih pasti pada ngincer tuh gitu kan. Nah si Virgon ini gue nggak ngerti otaknya. Jadi mungkin nih ya gitu. Teh Inara kan kayak kepincut karena dia tuh kan kalau misalnya bikin lirik-lirik itu kayak membunuh gitu ya kan, dalam arti emang lirik-liriknya maut gitu ya kan. Jadi kalau misalnya cowok-cowok yang modalnya cuman rayuan kata-kata gitu kampret lah. Nah kalau udah kayak gini nih ya kan, bakal pada ngincer ya kan. Orang cakep banget gitu ya kan. Virgon ini pasti nyesel ya kan gitu, secara istri spek bidadari ya. Pasti nyesel banget, bener nggak gitu. Dulu kan buat dia doang ya kan, sekarang dipublis begini ya. Teh Inara kan pasti masih banyak yang ngincer gitu loh ya kan. Ya walau beliau udah buka cadarnya gitu ya kan, tetap aja gitu anggun-anggunnya itu loh. Nggak bisa kita gitu ya niruin dia. Kita pakai jilbab kayak dia ya, niruin anggun-anggunnya itu susah. Nah yang kayak begini nih, yang kayak begini baru nih istri idaman. Apa yang bisa kita pelajari dari situasi ini? Paling tidak ada 3 yang bisa kita pelajari. Yang pertama, apapun keputusan dalam kehidupan kita terkait cara berpakaian, memilih pasangan atau apapun itu memang sebaiknya berdasarkan kesadaran penuh dari kita, bukan karena diminta, dipengaruhi, apalagi dipaksa oleh orang lain. Sehingga kita bisa komit pada apa yang sudah kita putuskan. Yang kedua, hidup itu sangat dinamis. Jadi ada situasi di mana kita perlu mengambil langkah-langkah yang realistis untuk bisa bertahan dan bisa kemudian melangkah lebih jauh menghadapi kehidupan ini. Dan yang ketiga, perempuan harus wajib mandiri, terutama secara ekonomi, karena selalu ada kondisi lagi-lagi di mana kita nggak pernah tebak, nggak pernah tahu kapan kita tidak bisa lagi bergantung kepada orang lain, termasuk kepada suami. Karena itu punya penghasilan sendiri itu sangat penting bagi perempuan, sehingga itu bisa menjadi modal untuk perempuan menghadapi situasi seburuk apapun.
Uhuy, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur aku sedih banget tadi ngelihat beritanya Kak Inara yang istrinya Virgon itu lepas cadarnya demi untuk menghidupi anak-anaknya. Mungkin akan jadi banyak pro dan kontra bagi sebagian orang, tapi kalau misalkan kita bisa untuk mengesampingkan pemikiran-pemikiran negatif, pasti kita akan mendoakan yang terbaik untuk Kak Inara, untuk anak-anaknya. Apalagi pas tadi part anaknya meluk tuh aku bener-bener terharu banget sampai nangis, karena aku teringat aku juga dulu pernah jadi anak yang ada di posisi anaknya Kak Inara gitu. Tapi aku yakin Kak Inara itu orang yang baik, pasti banyak banget orang-orang yang sayang sama Kak Inara, sama anak-anaknya. Pasti Allah juga akan mendatangkan hal-hal yang baik dan orang-orang yang baik, lingkungan yang baik sama Kak Inara. Semoga dengan adanya ujian yang mungkin emang tapi emang berat banget sih, setelah ini Kak Inara mendapatkan kebahagiaan yang di luar logika manusia yang kadang kita nggak bisa tebak dari Allah itu kan. Aku nggak bisa ngomong lagi, tapi itu cowoknya kok bisa gitu kan nyanyain cewek yang cantik, perfect itu gitu kan. Ya emang nggak ada manusia yang sempurna, tapi itu tuh tarafnya udah cantik, soleha kan, dia bercadar gitu demi suaminya kan waktu itu katanya. Terus udah bener-bener kayak kurang apa sih gitu kan. Manusia tuh emang sih dasarnya nggak ada puasnya kan. Tapi ya kita hanya bisa mendoakan yang terbaik, dan semoga buat cewek-cewek yang mau nikah nih, semoga nggak ada pokoknya ya semoga jodoh kalian nggak seperti itu, dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu ya, amin. Aku juga amin. By the way guys, aku tadi dapet jam lucu banget tuh yang dari Bono namanya. Terus packagingnya tuh mewah tuh, kayak mahal banget. Terus jamnya lucu banget gitu guys, kayak simple tuh. Kirain tuh aku bakal gede banget kan kotaknya, tapi enggak, ternyata ini tuh pas banget di tangan. Sebentar aku pakai. Tuh secakep itu kan. Buat kalian-kalian nih yang suka banget pakai jam atau yang sering tidak on time, wajib banget cek Anjangku nih. Inara Rusli buka cadar. Jadi pas scroll TikTok aku ngeliat beliau membuka cadarnya di depan media, tapi nggak tahu kenapa aku tuh kayak ngerti gak sih, lega, terus terharu. Aku tuh terharu banget lihat video yang tadi. Tapi saya doakan semoga Inara Rusli selalu dilancarkan rezekinya. Apapun keputusannya semoga diberikan jalan terbaik oleh Yang Maha Kuasa. Amin. Untuk kalian yang nonton video ini, semoga kalian sehat selalu. Untuk kalian yang nonton video ini yang rumah tangganya lagi bermasalah, semoga bisa melewatinya dengan lapang dada, dengan bijak. Intinya semoga hal-hal baik selalu ada pada kalian. Sehat selalu dan bahagia selalu. Ya, tiba-tiba pengen sedikit menanggapi beropini yang mantan istri si artis Virgon ya, yang Mbak Inara itu yang lepas cadar. Masya Allah, dia cantik banget ya. Terus dia lepas cadar dengan alasan untuk pekerjaan, untuk menafkahi anak-anaknya gitu ya. Itu kayak buat pengingat diri sih sebenarnya. Waktu dulu aku memutuskan untuk berjilbab pun, dulu aku takut dibuka, nanti lepas lagi buka gitu. Aku pun sekarang sampai saat ini memakai jilbab belum benar-benar syar'i, tapi ya lebih ke sedikit-sedikit belajar menutup aurat ya. Jadi kalau kita sudah melakukan suatu kebaikan, kalau kita sudah diniatkannya karena Allah, apapun kondisinya, apapun masalahnya, kita tidak akan pernah goyah. Begitupun dengan jilbab.
Tapi kalau untuk Mbak Inara ini kan cadar itu kan bukan suatu kewajiban ya, cadar itu kan sunnah. Jadi ya nggak ada masalah sih sebenarnya, cuman untuk kayak buat pengingat diri kayak oke, kalau dia kan pakai cadar karena suami gitu kan, karena pingin berbakti karena suami yang minta, makanya itu pengingat diri kalau kita itu jangan mencintai pasangan kita melebihi cintanya kita kepada Allah, jangan menyayangi orang-orang atau mengharapkan manusia makhluk Allah melebihi kepada Allah sang pemilik cinta yang sesungguhnya. Karena kalau kita sudah berharap, sudah mencintai lebih kepada manusia, ya ujung-ujungnya itu akan kecewa. Itu tuh sebagai bentuk rasa cemburu Allah, karena Allah itu maha pencemburu. Ketika hambanya terlalu mencintai makhluk Allah, itu Allah akan uji dengan kekecewaan, dengan sakit hati, seperti itu kayak ya pengingat diri aja gitu. Jadi jangan, pokoknya Risma kamu jangan terlalu berharap, jangan terlalu mencintai pada makhluk, hanya pada Allah lah ya sang pemilik cinta.